Hai friend, di video kali ini kita akan membahas tentang English vocabulary, yaitu tentang countries, nationalities, and language. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian like, juga share sebanyak-banyaknya kepada teman kamu, agar teman-teman kamu juga bisa tahu info-info dari LEC sini. Oke. Sedikit info buat kalian, untuk kalian yang tinggal di Kudus dan sekitarnya, LEC sekarang membuka private online. Jadi kalau kalian rumahnya agak jauh dari lokasi kami, kalian bisa saja mendaftar dan les online. Jadi nanti kita lesnya via online. Tapi kalau kalian pengen bertatap muka bersama kami di sini, kalian bisa langsung datang ke lokasi kami atau ke tempat kami. Oke, lanjut ke materi tentang English vocabulary, yaitu di sini kita akan membahas tentang countries, nationalities, and language. Apa itu countries, nationalities, and language? Jadi countries itu adalah negara, jadi negara-negara yang kamu tinggali. Jadi kalau countries itu negaranya, kalau nationalities itu kebangsaannya, sedangkan language itu bahasa yang digunakan. Oke, kita langsung ke materi. Di sini ada contoh percakapan atau conversation antara Bob and Peter. Jadi di sini saya akan membacakan conversation-nya. Di sini Bob bertemu dengan Peter. Bob kemudian menyapa Peter. "Excuse me, do you know Mr. Kim who works in this school?" Jadi Bob bertanya, "Permisi, apakah kamu tahu Pak Kim yang bekerja di sekolah ini?" Kemudian Peter menjawab, "Yes, I know Mr. Daniel Kim. He is Korean." Jadi Peter itu tahu, ya aku tahu Pak Daniel Kim. Jadi Pak Daniel Kim itu adalah nama lengkap dari Mr. Kim yang tadi ditanyakan oleh Bob. He is Korean. Jadi Pak Daniel Kim ini adalah seorang Korea atau orang yang berasal dari Korea, orang Korea. Kemudian Bob bertanya lagi, "Does he speak English?" Bob bertanya, apakah Pak Kim ini berbicara bahasa Inggris? Jadi Pak Kim ini bisa bahasa Inggris enggak? Kemudian Peter jawab, "Yes, he speaks both Korean and English well." Jadi Pak Peter ini menjelaskan bahwa Pak Daniel Kim itu bisa berbicara bahasa Korea dan bahasa Inggris dengan baik. Jadi walaupun dia orang Korea tadi, tapi dia juga bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Kemudian Bob bilang lagi, "Oh, I see. Do you have his phone number? I have to tell something with him." Jadi Bob, "Oh begitu ya. Apakah kamu mempunyai nomor handphonenya atau nomor teleponnya? Aku harus memberitahu sesuatu kepadanya." Jadi Bob ini pengen ngomong sesuatu sama Pak Kim tadi. Kemudian Peter bilang, "No, I don't have it. You can ask him after his class ended." Jadi Peter ini nggak punya nomornya. "Tidak, aku tidak mempunyainya. Kamu bisa menanyakan padanya, pada Pak Kim tadi setelah Pak Kim ini selesai mengajar atau kelasnya selesai." Jadi Bob disuruh bertanya sendiri pada Pak Kim. Kemudian Bob bilang, "Alright, I will wait for him. Thank you." Kemudian, "Baiklah kalau begitu, aku akan menunggunya. Terima kasih." Kemudian Peter menjawab, "Don't mention it." Oke, tidak masalah. Seperti itu. Itu adalah conversation antara Bob dan Peter, ya tadi ya. Di sini ada nationalities. Jadi tadi saat kita membahas tentang Pak Kim itu adalah orang Korea. Jadi nationalitiesnya atau kebangsaannya adalah Korea. Kemudian dia juga bisa berbicara pakai bahasa Korea, juga pakai bahasa Inggris. Jadi kalau yang bahasa yang dia gunakan itu namanya language. Jadi bahasa yang digunakan di sini Pak Kim bisa menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Korea dan bahasa Inggris. Nah, dari contoh di sini kita akan masuk ke pembahasan video kali ini. Pertama, mengungkapkan negara asal seseorang atau country. Jadi untuk mengungkapkan dari mana kita berasal. Itu kita bisa menggunakan formula di sini.
subject, kemudian diikuti to be, kemudian from, setelah itu baru country, negaranya. Jadi subjeknya dalam bahasa Inggris biasa ada subjek I, you, we, they, he, she, it, kemudian to be-nya mengikuti. Kalau subjeknya I, to be-nya am, kemudian kalau subjeknya you, we, they menggunakan to be are, kemudian kalau subjeknya he, she, it itu menggunakan to be is. Contoh di sini, I am from Indonesia. Jadi subjeknya di sini adalah I, kemudian to be-nya am, setelah to be diikuti from, kemudian di sini negaranya adalah Indonesia. I am from Indonesia yang artinya adalah aku berasal dari Indonesia. Contoh yang lain, she is from Japan. Jadi di sini subjeknya menggunakan she karena dia menggunakan subjek she berarti to be-nya menggunakan is. Setelah to be diikuti from, setelah from baru negaranya yaitu Jepang di sini contohnya. She is from Japan. Artinya dia berasal dari Jepang. Oke, itu untuk mengungkapkan negara asal seseorang. Jadi tadi yang pertama adalah subjek, kemudian setelah subjek diikuti to be, setelah to be itu baru from, setelah from baru negaranya atau negara asalnya. Itu untuk mengungkapkan country atau negara. Kemudian untuk menanyakan kebangsaan seseorang, jadi nationality di sini untuk menanyakan kebangsaannya. Jadi kata nationality itu tadi kebangsaan kan artinya nationality. Tapi nationality sendiri itu jarang digunakan dalam percakapan bahasa Inggris. Jadi kalau kita bercakap atau ngobrol itu jarang sekali menggunakan nationality walaupun artinya kebangsaan. Jadi gimana itu untuk menanyakan kebangsaan seseorang atau nationality-nya kalau nggak boleh pakai nationality? Bukannya nggak boleh sih, tapi jarang menggunakan kata nationality. Nah, kata nationality sendiri ini sebenarnya bisa digunakan, tapi nationality ini sering digunakan dalam teks tertulis yang formal, jadi dalam bentuk tulisan formal. Jadi kita jarang nih menggunakan kalimat pertanyaan seperti ini. What is your nationality? Atau yang mau bertanya, kamu itu kebangsaannya apa? Nah, itu enggak, kita jarang banget menggunakan what is your nationality. Tapi kita biasanya menggunakan where are you from atau where do you come from. Itu lebih terbiasa kita gunakan atau lebih familiar saat kita berbicara. Where are you from? Itu artinya kamu dari mana. Where do you come from juga artinya sama. Asalmu dari mana atau kamu berasal dari mana, dari mana kamu datang, seperti itu. Yang menanyakan kebangsaan atau nationality. Jadi kalau kita ngobrol, mau bertanya sama seseorang, ketemu seseorang ini yang mungkin wajahnya bukan orang Indonesia, kalian jangan bertanya what is your nationality. Jadi itu jarang banget digunakan. Kalian bisa menggunakan yang where are you from atau where do you come from. Itu lebih familiar digunakan untuk menanyakan kebangsaan seseorang. Kemudian lanjut, kalau tadi bertanya sekarang untuk menjawabnya atau mengungkapkan kebangsaan seseorang atau nationality tadi, kebangsaan seseorang. Rumusnya kita menggunakan subjek, kemudian diikuti to be, setelah itu baru kebangsaannya atau nationality. Seperti tadi, jangan menggunakan nationality. Yang seperti contoh, my nationality is Indonesia. Atau mau bilang, kebangsaanku itu Indonesia. Atau aku bangsa Indonesia, itu jangan menggunakan my nationality is Indonesian. Tapi kalian bisa menggunakan I am Indonesian atau he is Korean itu atau yang artinya aku itu orang Indonesia atau kebangsaanku itu Indonesia. He is Korean, kebangsaannya itu atau dia itu Korea seperti itu. Jadi jangan sekali lagi jangan menggunakan my nationality atau tadi untuk bertanya juga jangan menggunakan nationality. Itu jarang sekali digunakan. Oke, jadi itu pembahasan kita di video kali ini. Kita sudah membahas tadi tentang country, negara asal ya, kemudian ada nationality atau kebangsaan, kemudian yang terakhir language atau bahasa yang digunakan. Terima kasih sudah melihat video ini. Untuk kalian yang belum subscribe, sekali lagi saya mohon untuk klik
tombol subscribe, kemudian like and share. Bagi kalian yang udah subscribe, terima kasih sekali. Jangan lupa klik tombol like, kemudian di-share juga ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian semua pada tahu informasi tentang yang ada di video ini. Oke, thank you sekali lagi. Terima kasih. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.